Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrio Saputra dari kelas 4 AD3 Akuntansi Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan salah satu sebab dari makul akuntansi manajemen pada modul 3 yang berjudul akuntansi manajemen berbasis aktivitas. Nah, yang dimana pada akuntansi manajemen berbasis aktivitas itu dibagi menjadi yang pertama yaitu konsep dasar activity based management, menganalisis pemicu atau driver, cost aktivitas dan pemicu cost atau cost driver, menganalisis aktivitas, target cost aktivitas menambah nilai dan tidak menambah nilai. Selanjutnya yaitu indikator bahwa suatu aktivitas adalah RVAA, BVAA, dan NVAA. Kaitan konsep activity based management dengan konsep yang lain. Nah, yang pertama yaitu tentang konsep dasar activity based management, yang dimana pada proses manajemen yang terintegrasi yang memfokuskan perhatian manajer hanya pada aktivitas yang dapat meningkatkan nilai bagi pelanggan, sehingga memberikan peningkatan nilai tersebut dapat membantu perusahaan untuk mencapai profitabilitas jangka panjang. Nah, activities based management merupakan sistem yang lebih komprehensif dibandingkan ABC yang telah kita bahas di kegiatan belajar sebelumnya. Nah, pada activity based management itu cost timbul karena dilakukannya aktivitas. Oleh karena itu, pengendalian cost harus dilakukan melalui pengendalian aktivitas. Activity based management yang memiliki dua dimensi. Yang pertama, dimensi cost menekankan pada product costing, dan dimensi pengendalian menekankan pada proses value analysis, driver analysis, activity analysis, dan performance measure. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang activity based management lebih menekankan pada pertanggungjawaban terhadap aktivitas daripada menekankan pertanggungjawaban terhadap cost. Karena filosofi pada activity based management ini menyatakan bahwa cost hanyalah sebuah akibat dari perlakuan aktivitas atau kegiatan dari suatu aktivitas tersebut. Nah, dengan filosofi ini terjadilah sebuah reorientasi fokus pengendalian dari pengendalian cost ke penyebab timbulnya cost. Dengan demikian terdapat dua keputusan: dengan disediakannya informasi cost yang akurat, memperbaiki kualitas pengambilan keputusan dengan disediakannya informasi yang akurat, lalu mereduksi cost dengan mendorong dan mendukung perbaikan berkelanjutan lewat pengendalian penyebab timbulnya cost. Nah, yang selanjutnya yaitu menganalisis pemicu atau driver. Nah, pada menganalisis pemicu atau driver ini merupakan usaha yang dikerahkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab timbulnya suatu cost aktivitas. Nah, seringkali akar penyebab suatu cost aktivitas juga merupakan akar penyebab aktivitas yang lain. Misalnya kualitas pemasok yang buruk tidak hanya menyebabkan pemeriksaan barang yang dibeli, namun juga dilakukannya pemesanan ulang. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang cost aktivitas dan pemicu cost atau cost driver. Nah, cost aktivitas adalah semua pengeluaran atas sebuah faktor produksi seperti tenaga kerja, mesin, sistem komputer, dan sebagainya untuk melakukan suatu aktivitas. Nah, atau dengan kata lain, itu cost aktivitas adalah sebuah pengeluaran yang timbul akibat dilakukannya suatu aktivitas. Cost aktivitas dihitung setelah aktivitas organisasi selesai, diidentifikasikan dan ditetapkan. Cost yang dilacak ini dinyatakan dalam suatu ukuran aktivitas, yaitu activity measure. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang menganalisis aktivitas. Analisis aktivitas atau analisa aktivitas adalah seperangkat teknik yang dipergunakan untuk mengidentifikasi aktivitas yang signifikan dari suatu organisasi sebagai dasar untuk memperoleh gambaran dan informasi tentang proses bisnis suatu organisasi dan menganalisis cost dan kinerjanya secara detail. Nah, analisis aktivitas setidaknya dapat menjawab 4 hal, yakni aktivitas-aktivitas apa saja yang dilakukan perusahaan, berapa banyak orang yang terlibat dalam suatu aktivitas, berapa banyak waktu dan tempat, berapa banyak waktu dan sumber daya yang diperlakukan untuk melakukan suatu aktivitas. Yang keempat, yang atau yang terakhir, adakah dampak tambahan nilai suatu aktivitas
terhadap perusahaan maupun pelanggan. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang target cost, aktivitas menambah nilai dan tidak menambah nilai atau VAA dan NVAA. Nah, sebuah perusahaan harus menetapkan harga jual dari produk yang dihasilkan. Harga jual haruslah bersaing dengan para kompetitor di pasar. Nah, bagaimana kita cara bersaing dengan kompetitor di pasar itu? Nah, kita harus menetapkan harga jual, yaitu total cost ditambah laba, atau dengan model matematisnya itu harga jual sama dengan total cost ditambah laba. Nah, ketika perusahaan sudah menetapkan laba, maka fokuslah berikutnya adalah cost, artinya supaya perusahaan memperoleh laba yang telah ditetapkan, maka cost harus menjadi perhatian utama. Nah, yang selanjutnya itu adalah mencari target cost dalam secara matematis, yaitu target cost sama dengan harga pasar dikurang laba. Nah, kita sebagai pesaing-pesaing yang di luar, kita harus menentukan harga jual yang lebih signifikan tentunya. Nah, selanjutnya yaitu indikator bahwa suatu aktivitas adalah RVAA atau aktivitas penambah nilai real, BVAA atau aktivitas penambah nilai bisnis, dan NVAA atau aktivitas tidak menambah nilai. Nah, pengklasifikasian aktivitas ke dalam berbagai kelompok memerlukan perhatian yang serius dan analisis yang mendalam. Kesalahan dalam pengklasifikasian akan berpikir berakibat pada kesalahan penentuan strategi perbaikan. Selanjutnya yaitu bisa dibayangkan apa yang terjadi jika sebuah aktivitas yang sebenarnya aktivitas penambah nilai atau value add tetapi keliru diklasifikasikan menjadi non value add. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang kaitan konsep activity based management dengan konsep yang lain. Nah, konsep ABM ini seringkali berkaitan dan tumpang tindih dengan konsep lain. Sering kita jumpai kita yang mempelajari akuntansi manajemen, misalkan just in time atau JIT, dan theory of constraint atau TOC. Nah, just in time ini merupakan filosofi yang berfokus pada usaha untuk mengurangi ketidakefisienan dan pemborosan. Nah, sedangkan teori of constraint ini tuh berbicara bahwa setiap perusahaan pasti memiliki hambatan yang dapat diidentifikasi, sehingga sebaiknya manajer harus mengidentifikasi hambatan yang paling kuat dan mengelolanya sehingga sumber daya dapat digunakan seefisien mungkin. Nah, kalau dibandingkan dengan activity based management, itu sama saja dengan activity based management yang mengusung filosofi tindakan perbaikan hambatan seefisien mungkin tanpa harus menghabiskan banyak sumber daya. Nah, activity management, just in time, theory of constraint ini tuh sama-sama memiliki tujuan akhir yang serupa, yaitu profit jangka panjang yang berkelanjutan. Sedangkan perbedaan keantaranya adalah sedangkan activity based management merupakan accounting based system dan JIT dan TOC yang merupakan production based system. Jadi dapat disimpulkan kalau activity based managementnya itu merupakan accounting based system, kalau sedangkan just in time dan theory of constraint itu production based system. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akuntansi.